Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tematik IPS. Kita sudah masuk di tema 4, subtema 2, tentang globalisasi dan juga manfaatnya. Silakan buka halaman 41 dan 57 sampai 58. Sudah? Di halaman 41, kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang politik. Pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Masyarakat politik keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu fakta pertahanan atau aliansi militer, ataupun kebijakan luar negeri bersama. Selaku pemrakarsa masyarakat politik keamanan ASEAN, Indonesia memelopori penyusunan cetak biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma. Yang kedua, kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif. Dan yang ketiga yaitu kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar. Koordinasi kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan dilakukan melalui Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community Council atau yang disingkat APSC. Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan pertama kali diadakan di Pattaya, Thailand pada 10 April 2009. Pada pertemuan APSC Council, Indonesia diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan Menteri Luar Negeri sebagai wakilnya. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN didukung oleh para pejabat tinggi di bidang politik dan keamanan. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN bertugas untuk 1. Menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan KTT di bidang politik keamanan. Yang kedua, mengkoordinasikan kerja berbagai sektor yang berada di lingkup kerja sama politik keamanan dan isu-isu lintas Dewan Masyarakat Ekonomi dan Dewan Masyarakat Sosial Budaya. Dan yang ketiga adalah menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai hal terkait dengan perkembangan politik keamanan. Perwujudan masyarakat politik keamanan ASEAN itu didasarkan pada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti Piagam ASEAN, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas dan Netral, dan ada juga Traktat Persahabatan dan Kerjasama Negara-Negara ASEAN atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC dan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Ini termasuk di Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya. Nah, inilah mengenai kerjasama masyarakat politik keamanan ASEAN. Sekarang, silakan buka bukunya di halaman 57 dan juga 58. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang narkoba. Yang pertama di halaman 57 yaitu pencegahan narkoba di ASEAN. Jadi globalisasi itu telah memengaruhi perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tapi juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Globalisasi juga terjadi di ASEAN. Apa yang terjadi di Indonesia, setidaknya negara ASEAN lainnya juga ikut mengalaminya. Pengaruh globalisasi ini bisa berdampak positif maupun juga negatif. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih yang baik untuk diterapkan dan yang buruk untuk kita tinggalkan. Permasalahan yang ditimbulkan dari globalisasi yang berkembang cepat adalah tentang penyalahgunaan obat yang berlebihan di kawasan ASEAN. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan narkoba? Ada yang tahu?
Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Narkoba adalah senyawa-senyawa psikotropika yang dipakai dokter untuk membius pasien untuk proses operasi. Namun, sekarang sudah disalahartikan atau disalahgunakan oleh masyarakat untuk dikonsumsi di luar dari dosis yang semestinya. Narkoba itu menjadi semakin meluas hingga merambah ke pelosok berkat dukungan dari budaya global yang dikuasai oleh budaya barat. Anak muda yang sedang berada pada masa pencarian jati diri dan biasanya cenderung suka mencoba-coba hal baru, mudah tergiur untuk meniru atau mengadopsi budaya barat yang masuk ke Indonesia. Salah satunya budaya mengkonsumsi narkoba. Adapun dampak dari penggunaan narkoba itu sebagai berikut. Pertama, dampak tidak langsungnya dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi itulah mengapa banyak pecandu narkoba yang menjadi antisosial, jarang bergaul. Yang B, keluarga akan merasa sangat malu. Dan yang C, mendekam di balik jeruji besi atau di penjara. Dan dampak langsungnya itu yang pertama, menyebabkan berbagai penyakit seperti HIV ataupun AIDS. Dan yang B, menyebabkan depresi mental karena akibat yang ditimbulkan dari kecaman keluarga dan juga lingkungan. Nah, itulah dampak-dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang kita ke pencegahan narkoba. Globalisasi itu nyatanya juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah mudahnya transaksi narkoba antar negara terjadi. Narkoba telah menjadi penyakit masyarakat. Di Asia Tenggara, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat untuk mencegah atau memberantas penyalahgunaan narkotika dan pengedaran obat bius secara tidak sah. Pada awalnya, narkoba digunakan sebagai penghilang kesadaran atau obat bius ketika pasien akan menjalani operasi. Obat-obatan berbahaya, psikotropika, dan zat adiktif masih digunakan dalam dunia kesehatan untuk diberikan kepada pasien-pasien tertentu, namun bukan untuk dikonsumsi secara bebas di kalangan umum. Namun dalam perkembangannya, narkoba disalahgunakan sehingga menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Narkoba merugikan penggunanya, terlebih bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Berikut ini tindakan yang dapat menghindarkan diri dari narkoba. Yang pertama, perlunya pendidikan dan penyuluhan narkoba sejak dini. Tanpa memahami seluk-beluk narkoba, kita tidak akan tahu apa akibat yang ditimbulkan dari narkoba ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu malu bertanya pada orang tua, teman atau saudara kita, juga bisa membaca buku, majalah, brosur, dan juga sumber lain mengenai masalah narkoba. Yang kedua, kita tidak perlu mencoba-coba, walaupun hanya sedikit. Sebab sekali mencoba, kita bisa kecanduan, jadi jangan sampai kalian mencoba ya. Dan yang ketiga, itu menyayangi dan patuh kepada orang tua. Keluarga yang penuh kasih sayang akan membimbing anak pada perbuatan yang baik. Dan yang keempat, berhati-hati dalam memilih teman bergaul. Yang kelima, membentengi diri atau menjaga diri dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, menciptakan keluarga yang harmonis. Dan yang ketujuh, tanggung jawab pada diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Dan yang kedelapan, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Misalnya berolahraga, belajar kelompok, dan juga pramuka, dan juga lain-lainnya. Yang kesembilan, mencari informasi tentang korban narkoba sehingga kita dapat memetik pelajaran untuk menjauhi narkoba agar tidak terjerumus. Yang kesepuluh, memahami undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba sehingga dapat mengetahui ancaman hukuman yang akan ditanggung. Menurut Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan guna mencegah maraknya peredaran narkoba, yakni dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif akan bahaya narkoba, penindakan bagi yang terbukti menjadi pengedar dan pengguna, serta rehabilitasi dan pendampingan terhadap pengguna narkoba. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.
Sebab perlahan cara yang digunakan oleh para pengedar narkoba juga semakin canggih dan juga terorganisir. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah, petugas yang berwenang, dan masyarakat itu harus ditingkatkan demi memelihara anak bangsa agar tidak terkontaminasi narkotika. Nah, sekian untuk bahasan pada kali ini. Terakhir, kita seperti biasa Ibu akan memberi kalian tugas. Tugas hari ini ada 7 buah ya. Kerjakan di buku PR kalian dan kirim ke WA Ibu. Sekian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.